memberikan pengantar sedikit mengenai mata kuliah statistik dan probabilitas ini. Pak Ibu sudah memberikan, tapi saya menambahkan saja pengertian materi kali ini itu pengertian statistik ini ya, atau statistika. Kita sebetulnya mendapat statistik dan probabilitas. Atau statistik ini sendiri berasal dari bahasa Italia dan berarti pengetahuan. Ya. Statistik ini sebagai keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh sebuah negara sebagai contoh statistik penduduk, statistik kesehatan, statistik pembangunan dan sebagainya. Statistik itu sebenarnya dalam praktek sehari-hari kita sudah menjalani ini dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Saudara dari rumah datang ke kampus ini, lalu naik ke taksi dan sebagainya, itu sudah merupakan penerapan ilmu statistik ya. Lalu orang menghitung-hitung itu adalah ilmu statistik. Berapa sih pengeluaran saya selama sebulan datang di kampus? Kalau kali kalkulasi dihitung tambahan, berapa sih pengeluaran saya selama saya kuliah? Itu tidak semua itu dalam ilmu statistik ya, itu juga tidak pengantar. Lingkup statistik itu sendiri terdiri dari dua, yaitu ada statistik deskriptif dan statistik inferensial atau induktif. Statistika yang berkenaan dengan metode atau cara mendeskripsikan atau menggambarkan atau menguraikan data atau sifatnya eksklusif disebut sebagai statistik deskriptif. Dengan kata lain, statistik deskriptif lebih ditekankan pada penyajian data ya, atau penggunaan data. Sebagai statistik deskriptif. Dan kata lain, statistik deskriptif lebih ditekankan pada penyajian data agar informasi yang terkandung dalam data tersebut sudah dipahami atau oleh pengguna data tersebut. Misalnya seperti kita dalam perkuliahan, ada kita mau cari tahu nih berapa sih rata-rata tinggi badan mahasiswa di kelas A misalnya begitu, atau berapa nilai rata-rata statistik di kelas A ya, itu berarti termasuk dalam statistik deskriptif ya. Sehingga dengan data rata-rata itu kita mengambil semua data nilai statistik mahasiswa di kelas A dulu, baru kita menghitung dia dengan rumusnya, baru kita lihat kita rata-ratanya. Jadi rata-rata kelas itu bisa ada orang mendapat 90, bisa ada orang mendapat 20, tetapi kalau hitung rata-rata kelas mungkin rata-ratanya 60 gitu ya. Sehingga kalau orang menghitung rata-rata kelulusan dalam menggunakan statistik, ya semua lulus. Kalau tidak semua lulus ya. Dalam pasti ada yang tidak lulus. Itu yang disebut data deskriptif. Data yang disebutkan secara numerik atau secara grafik, penyediaan data secara numerik atau dimana perhitungan ukuran deskriptif secara seperti rata-rata, simpang baku, varians, kuartil, persentil dan sebagainya. Itu data secara grafik bisa melalui WhatsApp dan data yang digambarkan melalui grafik itu seperti ya data tadi tapi dibuat dalam bentuk grafik ya, dibuat dalam bentuk grafik. Ada grafik itu berbagai macam grafik, ada grafik batang, ada grafik garis ya. Itu yang statistik juga berkenaan dengan cara penarikan kesimpulan ya. Dalam statistik berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan sebuah karakteristik atau sebuah ciri-ciri suatu populasi, itu berarti satu keadaan atau satu lokasi ya. Kalau populasi itu dia lebih besar. Kalau kita bicara populasi berarti kita ambil semua yang ada pada kita. Kalau kita bicara sampel, kalau kita bicara populasi mahasiswa berarti A, B, C ya.
Tapi kalau kita bicara sampel berarti kita hanya ambil sebagian-sebagian. Kelas A ambil 5, kelas B ambil 3, kelas A, kelas C ambil 5. Itu yang disebut sampel ya. Tapi kalau populasi itu sudah menyangkut semua. Makanya data yang paling oke itu orang biasa mengambil populasi. Kalau penduduk itu orang ambil populasi, bukan ambil sampel. Dan kalau ambil sampel nanti mewakili. Tidak akurat juga kalau sampel ya. Karena dari 1000 cuma ambil 10. Iya toh? Kalau kita lihat apa kemarin waktu pemilihan umum itu, ya, orang bicara banyak itu karena apa? Yang apa? Data yang disajikan oleh KPU pertama itu kan mengenai apa? Perhitungan cepat itu. Itu kan mereka ambil hanya sampel, ya toh? Makanya banyak orang ragukan, benarkah tidak tuh? Tapi kan menurut ilmu statistiknya itu benar, ya. Dan dia sudah mewakili semua dari 1000 sudah mewakili 5, ambil 200 mewakili 1000 begitu, ya toh? Tetapi yang lebih akurat itu kalau kita menggunakan populasi, ya. Makanya dibilang populasi adalah keseluruhan objek yang kita akan teliti, baik itu hasil menghitung maupun mengumpul yang dibatasi oleh kriteria tertentu. Besaran yang menjadi ciri populasi dinamakan sebagai parameter, misalnya rata-rata atau mu atau simpangan baku alfa, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi bahan perhatian ya. Jadi yang tadi Bapak bilang itu kalau populasi itu kita ambil seluruh, kalau sampel berarti kita ambil sebagian saja. Ya. Ruang lingkup statistik inferensial sendiri atau induktif terbagi atas 2 ya. Jadi ada dia punya ruang lingkup itu ada 2. Satu itu adalah parameter, ya, penaksiran parameter, dan kemudian hipotesis. Ya. Penaksiran parameter adalah perhitungan nilai-nilai besaran yang menjadi ciri sebuah populasi yang diperoleh dari data sampel. Dengan kata lain, dalam penaksiran parameter kita menghitung statistik sampel yang akan digunakan untuk menduga nilai dari parameter tersebut atau dari parameter populasi yang kita tadi mengadakan penelitian. Sebagai contoh, nilai X digunakan untuk menduga nilai mu atau nilai S digunakan untuk menduga nilai alpha. Penaksiran parameter ini dapat berupa satu nilai atau titik atau dalam bentuk interval. Bentuk titik atau bentuk interval yang sekian sampai sekian. Nah, pengujian hipotesis sendiri adalah langkah-langkah yang dilakukan dengan tujuan untuk menguji kebenaran suatu hipotesis yang merupakan rumusan perencanaan ilmiah sebagai jawaban terhadap masalah serta masih memerlukan pengujian empiris. Jadi orang bikin satu hipotesis itu ya, dia perlu ada langkah-langkah untuk menguji dari mana hipotesis tersebut. Misalnya orang bilang begini, hipotesisnya awal hari ini itu semua cuaca di Nagire ini mendung, misalnya begitu. Itu hipotesisnya. Tapi pengujiannya benar tidak bahwa hari ini tuh semua cuaca di Nagire ini mendung. Nah, untuk menguji hipotesis itu orang bikinlah penelitian tadi, mengambil sampel tadi, catat dari jam 7 sampai jam 10 ternyata daerah Kota Nagire, Nabarua dan sekitarnya berawan tebal. Itu berarti mendung kan? Tapi ciri-ciri hujan mungkin ada sebagian. Ya, itu perbedaan-perbedaan itu tuh yang menjadi standar bagi kita untuk menilai sebuah apa? Hipotesis ya. Untuk menilai sebuah hipotesis benar tidak apa yang kita asumsikan itu. Jadi hipotesis kan asumsi awal kita, benar atau tidak, nanti kita uji dia. Ya kan? Ya toh, saudara bilang bahwa saya ini pintar statistik. Kan bisa saja orang bilang, iya betul saudara pintar statistik. Kenapa saudara pintar statistik? Hipotesisnya apa? Bisa begini, ternyata bagus. Ini benar kan?
Dan ternyata setelah orang meneliti, oh tidak, dari makan ujian dia dapat ada 102 kali, yang sisa itu dapat 5. Kali itu rata-rata lulus tidak? Lulus, betul. Oh ya bagus, bagus, karena 200 berapa? 215. Dia tahu? Bagi sekian dia sudah dapat tuh 60 misalnya, berarti dia lulus, dia pintar. Kalau tahu tidak juga, untuk menguji hipotesis itu harus lihat dulu data. Iya toh? Ya, itulah makanya statistik ini dia ada apa aneh-aneh juga, tapi ilmu yang paling cukup dapat tuh ilmu statistik ini, ya, itu ilmu ya. Karena dalam ilmu statistik ini orang bikin penelitian, data apapun yang dikasih masuk, tapi keluarnya tuh akan jadi lebih enak ya. Iya tuh, orang tidak suka orang men-setel data lalu bikin keluarnya tuh lebih enak. Kalian nanti di informatika statistik ini perlu dalam pelajaran. Kalau kalian punya tugas akhir biasanya kalian membuat apa? Membuat program, membuat apa? Jadi asumsi atau hipotesis awal itu kalian memperkirakan program ini dia bisa atau tidak, saya mau begini bisa atau tidak. Lain dengan apa yang ada di fisik atau yang ada di pertanian, itu agak beda ya. Karena di mereka membuat hipotesis awal itu mereka berkali, oh kalau tanam jagung umur sekian bulan itu nanti jagungnya tumbuh bagus tuh kalau dikasih pupuk ini pupuk itu, begitu kan? Tapi kenyataannya oh tidak jadi, ternyata hipotesisnya tidak benar. Tapi di kalian tidak itu ya. Di kalian tuh kalian berbicara dengan banyak apa, berangan-angan. Oh kalau saya mau memperkenalkan saya punya sekolah misalnya, atau saya punya pengetahuan sehari-hari yang hebat, berarti saya harus bikin web, saya harus bikin ini. Berarti banyak apa di situ, imajinasi yang dikaitkan dengan hasil karya yang saudara dibuat, ya. Seperti yang ada ini, penelitian empiris ini dapat pernyataan bahwa rata-rata masa pakai baterai laptop Asus adalah 2 tahun. Untuk menguji kebenaran pernyataan tersebut diperlukan sebuah langkah empiris yang disebut sebagai penelitian hipotesis tadi yang Bapak bilang toh. Jadi itu orang harus pakai cara-cara, dan dia punya cara-cara tertentu yang harus dipenuhi sehingga apa yang kita buat hipotesis itu bisa teruji nanti, ya. Ternyata apa baterai laptop yang tadi dibilang kalau Asus rata-rata dia masa pemakaian 2 tahun itu tidak benar. Ada 1 orang, 5 orang, tapi 3 orang punya 1,5 tahun saja sudah jebol. Kenapa 1,5 tahun jebol? Mungkin yang 2 orang punya belum jarang pakai, ya kan? Ya. Kalau baterainya laptop ini jarang dipakai, bisa jadi kan 15 tahun juga belum jebol. Dan kalau setiap hari pakai, mungkin cuma 1,5 tahun jebol. Nah, hipotesis kita itu pasti bisa teruji ya. Tapi itulah ada nilai-nilai empiris atau ada nilai-nilai yang perlu dipelajari sehingga hipotesis kita itu dikatakan benar. Oh, nah kalau kita buat yang begini, awal hipotesis kita sudah menyampaikan pernyataan yang begitu, tapi ternyata kita pakai di 5 orang, ternyata 2 orang itu mereka pakai laptop itu 3 bulan baru 1 kali pakai. Sementara yang 3 itu tiap hari mereka pakai, ya itu kan itu kan tidak benar. Sama orang bilang begini, daging kambing itu bisa membuat orang darah tinggi. Nah, tidak, yang membuat darah tinggi cepat itu makan tempe. Makan tempe orang lebih cepat darah tinggi dari makan kambing. Lalu bukanlah hipotesis atau pengujiannya, ada 5 orang itu di penjara itu, yang 2 dikasih tempe setiap hari, yang 3 dikasih kambing. Berubah. Hari kelima yang tempe itu dia, yang makan tempe dia lempar itu tempe yang kiri-kiri. Kesimpulannya apa?
Berarti itu yang membuat darah tinggi naik, bukan dagingnya, bukan daging kambingnya. Kalau kita tahu kenapa satu daerah kalau masih terkait dengan tempe yang sama makan itu, karena emosi lah, ya kan? Kalau pengetahuan kan itu kan, iya kan? Sebenarnya kan itu, oh ternyata tempe yang kacau bukan kambing. Nah itulah disebut penelitian ilmiah itu ada seperti itu dari statistiknya ya. Dari hasil hipotesis itu menolak atau menerima hipotesis itu yang saya bilang. Jadi ketika kita sudah bikin hipotesis tadi sudah dalil itu bertrade itu, kita bisa menerima atau menolak dari hasil tadi kan. Oh ternyata tidak tuh baterainya 2 tahun awet, 5 tahun awet karena dia terkena pakai. Berarti hipotesis bisa atau pendapat awal kita itu tidak bisa dibenarkan atau diterima, begitu kan? Dari ada secara statistik ini abad ke-18 itu negara-negara Babilonia atau Mesir dan Romawi mengeluarkan catatan tentang nama, usia, jenis kelamin, pekerjaan dan jumlah anggota atau jumlah masyarakat itu semua ini menggunakan statistika ya. Jadi statistik itu berkembang, bayangkan coba abad 18 itu orang sudah menggunakan statistik itu untuk atau statistika itu untuk kehidupannya sehari-hari dan begitu. Tetapi mungkin pada zaman itu orang cuma mengenal dia sebagai ilmu, tetapi mungkin belum dinamakan ilmu statistika ya. Tapi orang sudah menggunakan itu dalam kehidupannya setiap hari kan. Contoh itu tahun kemarin abad 18. Tahun 1632 itu juga orang sudah bikin penyusunan buku ya pada tahun 1632 di Inggris tentang catatan kelahiran dan kematian di Inggris menurut jenis kelamin. Jadi memang statistika ini satu ilmu yang tanpa kita sadari yang tadi saya bilang dari awal bahwa kita menggunakan itu dalam bulan kita dari hari ke hari ya. Tadi yang dibilang itu kita mau menghitung rata-rata kita mengeluarkan biaya ke kampus berapa sih per hari, sehingga per bulan bisa, per tahun bisa, selama kuliah bisa. Itu ilmu apa yang digunakan? Ilmu statistika sudah digunakan. Tapi kita tidak sadari bahwa iya itu kita gunakan ya toh? Nah untuk yang tadi dibilang populasi kita itu lalu kita mengambil data kan kita bikin satu hari saja. Kalau nanti ada prakteknya tuh kita bikin statistik bahwa apa? Jam sekian sampai jam sekian di Nabire itu terjadi kemacetan. Di jalan ini. Untuk membuktikan hipotesis itu kan kita turun ke jalan tuh setiap hari kita catat. Jam yang sibuk itu jam berapa? Jam 7 sampai jam 9. Misalnya jam Merdeka atau jam GKI Bobo. Kita bikin penelitian, jangan sampai kita bilang, nanti jam 9 ada kuliah ya, tapi jam 9 kalian datang tunggu. Kenapa? Dosennya belum ada kan? Dia datang dia bilang, tidak lampu merah itu tidak pernah kita gitu. Berarti apa tuh? Hipotesisnya menjadi beda tuh. Oh ternyata bukan padat, tapi lampu itu jadi masalah. Ya toh? Nah itulah perkembangan statistik. Ya, sampai dengan abad 19, abad 20 itu semua orang menggunakan statistik. Itu adalah merupakan sejarah statistik. Materi ini nanti bisa kalian copy ya. Data statistika seperti yang tadi uraikan pada sebelumnya, statistik adalah ilmu yang berhubungan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, ya, menyusun data, mengelola dan membuat kesimpulan dari data yang diperoleh. Data berarti sesuatu yang diketahui atau dianggap, artinya dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Ya. Sementara menurut Sudana, data statistik adalah semua keterangan atau
frustrasi mengenai suatu hal bisa dibentuk dengan kategori, misalnya rusak, baik, senang, puas, berhasil, gagal, dan sebagainya. Juga bisa dibentuk bilangan. Jadi statistik itu bukan keadaan saja ya, tapi bilangan juga atau angka juga itu bisa dinilai dengan statistik. Itu dinilai dengan data statistik. Jadi orang bilang, oh rata-rata kursi yang ada dalam ruangan ini semuanya rusak. Keadaan rusak, keadaan baik, itu juga penilaian data statistik. Ya. Nanti kalau kalian kalian bikin, ada dulu bilang misalnya, saya mau bikin data mahasiswa, pendaftaran mahasiswa setiap semester, itu aplikasinya, ya. Itu berarti kalian perlu juga statistik, ya, karena kalian perlu data. Oh, mahasiswa itu sekian. Nah, nanti diatur atau ditempatkan dalam kolom-kolom yang nanti kalian buat, sehingga kalau perlu ditanya data pasti ini berapa? 15. Menurut ada 17. Betul tidak apa-apa 15. Kenapa 15 ini? Data. Ya kan begitu toh? Itu pentingnya ilmu statistik. Dasar penggunaan data adalah untuk membuat keputusan oleh para decision maker yang dapat digunakan sebagai dasar atau dasar suatu perencanaan. Alat pengendalian dan dasar evaluasi. Ya, jadi data itu digunakan oleh para pimpinan atau para decision maker itu untuk membuat satu evaluasi lalu menarik satu kesimpulan. Kita ditanya bahwa siapa mahasiswa ada juga 1000 di sana, tetapi kalau kita ada data yang ada dari tahun berarti 3000 itu merupakan apa? Data angan-angan ya. Tapi kalau kita punya ada berarti aman. Kita bisa membuat kesimpulan, oh ternyata begini. Sama saja kan kalian pertama awal masuk tadi berapa? 128. Tapi sekarang semester 2, baru semester 2 nih, ya? Baru semester 2 tinggal 20. Baru semester 2 tinggal 80-an atau 100-an. Berarti yang sisa tuh, kalau saya tidak tahu datanya, ditanya oleh pimpinan rektor, tanya, wah, Pak Dekan, itu apa? Mahasiswa Texas semester 2, saya menetapkan 120, Pak. Tapi 120 yang mana? Ya. Wah, 120 bagaimana itu saya lewat di dalam kelas ada yang kuliah cuma 15 orang satu kelas. Nah, pimpinan juga bisa mengambil evaluasi, membuat evaluasi dan membuat kesimpulan kan. Oh, berarti selama ini kalau satu semester 1 bulan saya bayar dosen kasih kuliah untuk 3 kelas, ternyata tidak benar. Karena 3 kelas itu kalau kita rata-rata 1 kelas 40, siapa tahu cuma 15, 2 kelas cuma 40, berarti 2 kelas gabung aja itu jadi 1 kelas. Iya toh, menjadi bahan evaluasi kan begitu toh. Supaya pengeluaran bisa sedikit ditekan, itu menyangkut apa ekonomi juga. Ya toh, so membiayai 5 orang 1 kelas dengan membiayai 100 orang 1 kelas sama biayanya. Ya toh, sama biayanya. Saya datang berdiri bicara untuk 50 orang, sama dengan saya datang bicara untuk 5 orang. Saya dibayar sama, materinya sama, penerimanya sama, mungkin gunanya saja untuk orang untuk masa yang lebih besar dan lebih sedikit. Makanya efisiensi itu ya bisa digunakan ketika kita menjadi sebuah statistik. Sebagai salah satu contoh lainnya di sebuah perusahaan untuk mengetahui perkembangan usaha atau perusahaan yang milik seseorang, data mengenai hasil produksi, data mengenai hasil penjualan, data personal, data keuangan, data peralatan, data mengenai persentase pelanggan dan tidak puas dan lain-lain. Ini semua bisa dibuat atau bisa diambil dan dibuat satu kesimpulan dalam data statistik sehingga kita bisa mengukur itu. Kalau dari kalian
banyak kakak-kakak yang buat mengenai data perusahaan, tetapi penjualan produksi kita stok di mana, kita stok di gudang, biasanya dibuat. Itu salah satu ilmu statistik itu dipelajari di situ. Tapi yang kalian buat itu adalah apa aplikasinya, aplikasi untuk membuat data-data tersebut. Bukan kalian buat apa, bukan kalian buat berapa besar itu analisa untuk kemajuan perusahaan, untuk kemajuan badan usaha. Tetapi kalian nanti kalian itu aplikasinya, ya. Kalian ingat ya, sekarang sudah mulai punya anak-anak. Ada banyak itu yang itu semua rata-rata buat sistem informasi. Nah, semua sistem informasi itu. Jadi kalian buat yang lebih oke ya. Menurut sumber ya, menurut sumbernya data itu dibedakan menurut sumber juga. Dan menurut sumbernya data dibedakan menjadi dua, data intern dan data eksternal, internal dan eksternal. Data internal adalah data yang diperoleh atau bersumber dari dalam suatu instansi, lembaga atau organisasi. Dan data eksternal adalah data yang diperoleh atau bersumber dari suatu instansi. Ya. Jadi kalau data internal itu hanya satu lembaga atau satu organisasi. Ya. Sementara data eksternal itu berarti data besar yang diperoleh bukan dari instansi tertentu tapi dari luar juga diperoleh. Ya. Saudara jangan sampai saudara bilang ini data internal, siapa tahu saudara bikin satu kampus ini dari fisik pertanian, perikanan dan sebagainya, itu saudara itu data internal itu salah ya, itu data eksternal karena semua. Kalau saudara bikin data masuk internal berarti data hanya masuk Apeksa. Itu perbedaannya di situ ya, kalau dari menurut sumbernya. Jadi jangan sampai kadang-kala sumber data kita tidak mengetahui, kita bikin penelitian pada akhirnya dia berbeda ya. Saya bilang kita pakai data internal, tahu-tahu kita ambil keseluruhan yang ada di universitas ini. Itu berarti kalau per fakultas berarti sudah termasuk eksternal semua kan. Kalau internal berarti satu fakultas saja, gitu ya. Pengusaha mencatat suatu aktivitas perusahaannya sendiri, misalnya keadaan pegawai, pengeluaran, keadaan barang di gudang, hasil penjualan, keadaan terus pabrik dan lain-lain. Aktivitas yang terjadi dalam program itu. Data yang diperoleh demikian merupakan data internal, ya, dan berbagai situasi untuk perdagangan, misalnya diperlukan data dari sumber di luar perusahaan tadi. Data demikian merupakan data eksternal. Saya bilang kalau data internal berarti data dalam perusahaan itu saja, jadi semua data. Tapi kalau dia butuh data dari luar perusahaan yang lain, itu berarti sudah termasuk data eksternal. Ya? Eksternal. Kalau data internal itu berarti data dalam di kita sendiri saja. Tapi kalau kita keluar daripada kita, tapi data itu berhubungan dengan apa yang nanti kita mau buat, apa yang hipotesis kita, itu berarti sudah data eksternal. Ya, karena itu sudah keluar. Ya. Ada cara memperolehnya dari tadi itu, kalau itu menurut apa sumber. Kalau cara memperoleh itu juga ada dua, data primer dan data sekunder. Pada saat data primer dan data sekunder termasuk dalam data eksternal. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut. Data yang diperoleh melalui wawancara atau kuesioner merupakan contoh dari data primer. Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak secara langsung dikumpulkan orang yang berkepentingan dengan data tersebut. Data yang diperoleh dari
laporan tahunan perusahaan untuk keperluan skripsi merupakan data sekunder. Ya, jadi data itu menurut cara memperolehnya itu ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Jadi kalau data primer itu berarti data yang langsung, ya. Jadi saya mau hitung rata-rata mahasiswa, saya langsung turun dan saya memberikan kuesioner, masing-masing mahasiswa memilih, saya kumpulkan. Kalau itu berarti dari sumber data itu berarti data apa? Data primer, ya. Kalau data sekunder berarti saya tidak perlu turun, saya meminta saja dari fakultas dari tahun berapa sampai tahun berapa, atau dari universitas. Itu berarti saya tidak langsung, ya. Berarti disebut data sekunder. Itu menurut jadi data statistik ini dia berbeda-beda, ya. Jadi jangan sampai kita salah menggunakan. Kita bilang di situ bahwa kita pakai data primer. Kalau tahu data tersebut kita peroleh 3 tahun lalu dari sumbernya dari universitas. Itu berarti bukan lagi data primer, ya. Dan kalau data primer kita sendiri turun, kita sendiri melihat. Sekarang kita penelitian di perusahaan, oh ternyata stok barangnya cuma sekian, tinggal sekian setelah penjualan. Tetapi saudara tidak turun tanya, atau saudara tidak kasih kuesioner untuk mereka isi, loh saudara ambil, ya. Tetapi saudara diminta saja itu di bos perusahaan, bapak, saya butuh data 5 tahun lalu sampai sekarang kan, kira-kira di tahun berapa kok tidak maju, di tahun berapa kok maju. Itu kan berarti kita dari apa sumber data, berarti data apa? Data sekunder, ya. Karena kita tidak langsung, tapi kita meminta dari data yang sudah dikumpulkan oleh perusahaan tersebut atau oleh orang lain. Tapi data-data tersebut dia sah, ya. Data itu bukan data tidak sah. Kita dalam perencanaan misalnya orang membuat sebuah penampungan misalnya, itu dia perlu data banjir, dari sekian ratus tahun yang lalu. Kan berarti dia tidak datang turun sendiri, pemainnya berumur 20 tahun. Iya, siapa tahu dia mesti ambil data dari 100 tahun lalu, bagaimana caranya? Terpaksa cara memperoleh itu tidak pakai cara sekunder, ya. Jadi dia pergi meminta ke badan apa? Badan penanggulangan bencana kah? Badan banjir kah? Jadi swasta atau sehingga dia akan menentukan kedua penggunaan data, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, ya.